Selamat malam sahabat-sahabat GPIB. Salam jumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Betty Kailola Nahumuri, KMJ GPIB Jemaat Cinere Depok. Saat ini saya berada di lokasi pembangunan gedung gereja GPIB Cinere yang berlokasi di Jalan Irian, Blok J2, Limo, Kota Depok. Syukur kepada Tuhan bahwa pembangunan ini telah mencapai 70%. Dan kami tetap mengharapkan dukungan dan doa dari sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, agar kerinduan warga jemaat GPIB Cinere untuk beribadah di tempat ini dapat terwujud pada waktunya. Sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, marilah kita masuk dalam perenungan Sabda Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan bekerja di sepanjang hari ini dengan semua kegiatan yang sudah kami lakukan. Sebelum kami beristirahat dan menutup hari ini, kami mau mendengarkan sabda Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kami. Karena itu, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti dan memahami sabda-Mu dan kami boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, malam hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 13. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang pimpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sahabat-sahabat GPIB, akhir-akhir ini kalau kita perhatikan, banyak sekali pejabat publik yang harus melepaskan jabatannya akibat pamer kekayaan yang ditunjukkan oleh anggota keluarganya. Fenomena ini dikenal dengan istilah flexing. Kegiatan flexing dilakukan sebenarnya dengan beragam tujuan.
Ada yang memperkenalkan suatu produk supaya terlihat menarik minat konsumen. Tetapi kebanyakan perilaku flexing ini untuk membangun citra diri seseorang. Membungkus diri sendiri dengan berbagai macam material yang harganya mahal untuk menunjukkan status, harga diri, ataupun juga kekayaan yang dimiliki sebagai gambaran pencapaian diri. Flexing kalau dalam kamus bahasa Inggris memiliki makna sikap yang menunjukkan bahwa manusia itu bangga dan senang dengan keberhasilannya, kemudian memamerkannya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, istilah flexing paralel atau sama artinya dengan pamer, yang berarti menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan dan keunggulan untuk menyombongkan diri. Namun, flexing atau pamer kebanggaan diri juga ternyata dapat terjadi dalam dunia kerohanian atau spiritualitas. Ada orang yang memang dengan sengaja menampilkan kesalehan pribadinya dengan terang-terangan, seraya menghakimi sesamanya. Ada kelompok keagamaan yang membanggakan agama yang dianutnya, lalu merendahkan keyakinan orang lain atau kelompok lainnya. Sahabat-sahabat GPIB, teks yang kita baca pada malam hari ini mengisahkan tentang Simon yang melakukan sihir dan membuat kagum rakyat Samaria. Serta dia berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, dibuat kagum oleh aksi demonstrasi Simon. Sampai orang-orang itu berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Tetapi di sisi yang lain, gerakan kekristenan mula-mula juga gencar mengabarkan Injil kepada orang banyak yang juga menyaksikan kehebatan sihir Simon itu. Filipus dalam teks yang kita baca ini memberitakan Injil, mengabarkan tentang Injil Kristus sampai di wilayah kota Samaria dengan menunjukkan kuasa Allah, mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan banyak orang. Perhatikan sahabat-sahabat GPIB, di sini ada perbedaan yang jelas antara Filipus dan Simon dalam menunjukkan spiritualitas atau keyakinan mereka. Pertama, Filipus menyampaikan Injil, menyatakan kuasa Allah yang ia yakini. Simon hanya sekadar menampilkan atau menunjukkan kehebatan dirinya. Yang kedua, Filipus memberi dirinya sebagai hamba Allah yang melakukan misi Allah, bukan misi pribadi atau kelompoknya. Filipus melakukan karyanya bagi kepentingan Allah. Sedangkan Simon jelas dia menunjukkan siapa dirinya dengan apa yang ia banggakan, seolah-olah dirinya lah yang penting. Dan yang ketiga, orang-orang bukan hanya melihat, mendengar, tetapi juga mengalami sukacita karena Injil yang diberitakan, yang disampaikan oleh Filipus. Dan mereka dengan sukarela, sukacita memberikan diri mereka untuk dibaptis. Sedangkan terhadap Simon, orang-orang hanya sebatas kagum akan kehebatan Simon. Mereka tidak mengalami dampak apa-apa dari yang dilakukan oleh Simon. Hanya sekadar menyaksikan dan mengikuti yang dilakukan Simon. Jadi, sahabat-sahabat GPIB,
yang mau dikatakan oleh firman Tuhan melalui kesaksian Kisah Para Rasul pasal 8 yang kita baca pada saat ini. Pertama, ketika kita menjadi murid Kristus, jauhkanlah diri kita dari kebanggaan diri, sebab Kristus sajalah yang menganugerahkan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita berkarya dan melayani. Kuasa Allah yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Bukan karena kita yang mampu, tetapi hanya kuasa Allah yang memampukan kita dalam segala hal. Kedua, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu menunjukkan kasih Allah secara nyata, sehingga itu dapat dialami oleh sesama kita. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu berdampak baik bagi sekitar kita. Bukan orang Kristen atau persekutuan yang sombong menampilkan kesalehan supaya dianggap penting oleh orang lain. Ketiga, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru dalam kelemahan dan kekurangan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Jadi, tidak perlu kita membanggakan atau memamerkan diri sendiri. Justru, mari kita bersyukur karena dalam kelemahan dan keterbatasan kita, Allah menjadikan kita pribadi dan persekutuan yang selalu membawa dampak dan berkat bagi sesama. Bersyukurlah, berbanggalah atas kemurahan dan anugerah Allah yang terus bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang telah memberkati kehidupan kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat, sehingga kami dapat menjalankan tugas-tugas kami di sepanjang hari ini. Dan sesaat sebelum kami beristirahat, kami sudah dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bertekun hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan tetap menjadi orang-orang yang selalu setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan, Engkau melindungi dan memelihara segenap kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Berkatilah agar ketika di besok hari kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk melanjutkan semua tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang masih ada. Kami mengucap syukur untuk semua pertolongan Tuhan di hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa memakai kami juga untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kehidupan kami. Amin. Selamat malam sahabat-sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.